Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an mardatihi wa rahmati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita membahas materi studi Al-Quran yang ke-12, yaitu surat Al-Ma'un, yaitu tentang kepedulian terhadap orang lain. Kita baca dulu surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kita artikan satu persatu per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Asbabun nuzul, sebab turun ayat dari surat Al-Ma'un ini adalah orang munafik itu namanya munafik, lidahnya mengucapkan syahadat tapi hatinya tidak mengimani Allah. Maka ketika sholat di zaman Rasul itu mereka sholat, tetapi sebenarnya sholat itu hanya menutupi kedok mereka. Sebenarnya mereka itu adalah memusuhi Islam, tapi karena posisinya yang memang tidak memungkinkan, yang di Madinah itu orang Yahudi itu menjadi minoritas. Kalau orang Islam kan superior di sana, karena kaum Muhajirin dan orang Ansor terdiri dari suku Aus dan Khazraj itu menjadi superior, ya. Orang Yahudi itu menjadi inferior, posisi di bawah, karena di bawah itu sehingga mereka pura-pura masuk Islam. Nah, ketika mereka sholat itu sekedar riya. Kemudian ada yang mengatakan, riwayat lain mengatakan asal nuzulnya adalah orang munafik itu kalau dipinjami sesuatu oleh orang muslim itu mereka tidak mau memberikan, ya. Kikir, pelit, ya. Nah, ini asbabun nuzul daripada surat Al-Ma'un. Nah, kita sebagai orang Islam termasuk pendusta ajaran agama Islam, walaupun kita itu beriman, ya, tapi mendustakan ajaran Islam kalau kita melakukan 5 hal yang sangat jelek, ya, perbuatan yang sangat jelek. Yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Tidak hanya membentak anak yatim, tapi esensinya di sini adalah ketika kita mungkin punya saudara atau tetangga yang dia itu statusnya anak yatim dan butuh uluran bantuan dari kita, padahal kita mampu, tetapi kita tidak mau memberikan bantuan, kita termasuk penghardik anak yatim. Terus yang kedua adalah tidak memperhatikan nasib fakir miskin. Kita menjadi orang pelit, kikir. bahwa hakikatnya yang memberi rezeki itu adalah Allah.
Segala hasil dari usaha kita itu hakikatnya ada dari Allah. Dan ada bagian-bagian yang itu harus kita sedekahkan. Kalau kita sebagai muzaki, orang yang mampu untuk berzakat, maka ada bagian-bagian harta kita yang harus dikeluarkan zakatnya. Entah itu zakat fitrah maupun zakat mal, zakat harta. Dan juga sedekah yang seharusnya sebaiknya kita berikan. Alangkah baiknya ketika kita punya penghasilan, kita sedekahkan 2,5%-nya dari penghasilan kita. Misalnya gaji kita 2 juta. 2,5% dari 1 juta adalah 25.000. Jadi kalau kali 2 berarti 50.000. Nominal 50.000 kita sedekahkan. Kalau gaji 10 juta gimana? Tinggal ngalikan aja 25.000 kali 10 berarti sekitar 250.000. 2,5% daripada 10 juta. Ini kita sedekahkan niatnya. Secara nominal harta kita berkurang. Jelas wong 10 juta gaji kita dikurangi 250.000 tinggal 9.750.000. Secara nominal dohir berkurang. Tapi insya Allah dengan harta yang kita sedekahkan ini rezeki kita menjadi lancar. Rezeki kita dicukupkan oleh Allah. Keluarga kita menjadi sehat-sehat. Anak-anak kita menjadi soleh-solehah. Karena apa? Berkah daripada sedekah kita. Terus perbuatan yang ketiga adalah orang yang lalai sholatnya. Ada 2 penafsiran ini. Yang pertama, orang yang lalai sholat itu orang yang meninggalkan sholat wajib atau menunda-nunda waktunya. Duhur sholat, asar karena sibuk tidak sholat, maghrib sholat, isya karena sering sibuk lihat pertandingan bola tidak sholat, subuh tidak sholat karena berat, atau sholat subuh tapi jam 7, itu namanya menunda-nunda waktu sholat. Padahal waktu sholat itu ada 2, ada 3 ya. Yang pertama waktu afdol itu di awal sholat. Waktu boleh jawaz itu adalah memang waktunya sholat duhur katakanlah jam 12 kurang 15 menit sampai jam 3 kurang 5 menit. Nah ini waktu jawaz. Nah ada yang ketiga waktu haram. Sholat duhur kok jam 3 di waktunya sholat asar, itu namanya haram. Ini termasuk lalai sholatnya. Kemudian penafsiran yang 2 adalah orang yang lalai sholatnya itu adalah orang yang tidak fokus sholatnya. Berat ini, dan ini tidak, insya Allah tidak kita pakai karena berat. Beratnya gimana ya? Tampaknya takbir, roktul ikhram, ruku, sujud, tetapi hatinya itu tidak fokus pada Allah. Ya, tidak fokus sujud menghadap Allah, tapi hatinya itu pikirannya kemana-mana. Nah ini tidak fokus sholatnya, dan ini memang berat. Terus yang keempat adalah berlaku riya. Tidak hanya dalam masalah ibadah saja, ya misalnya sholat isya ke masjid tapi riya pamer kepada orang tua, ya, pamer kepada tetangga. Ini namanya riya. Tidak dapat pahala malah dosa. Ya. Atau sholat sunnah biar dipuji bahwa kita itu ahli ibadah. Itu juga riya. Bukan hanya itu. Kita memakai pakaian dengan sombongnya karena mungkin pakainya mahal, bagus, bermerek. Ini juga riya namanya, tidak boleh. Ya. Terus yang terakhir adalah tidak mau menolong orang lain dengan barang-barang bermanfaat. Nah ini kita hidup dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, bersosial. Nah alangkah baiknya ketika kita mampu memberikan uluran tangan kepada orang lain, alangkah baiknya kita membantu ketika dimintai tolong. Dalam hadis itu dikatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi, meminjami itu lebih baik daripada yang diberi atau dipinjami. Itu saja materi kita yang ke-12 surat Al-Qur'an yang 12 surat Al-Maun. Mudah-mudahan kita bisa menghindari 5
perbuatan jelek yang merupakan ciri-ciri daripada pendusta ajaran agama Islam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.